Jadi janganlah bikin CV kayak berlembar-lembar Ya, gitu ya. ya. Nggak usah gitu, nggak perlu gitu kan. Kita tuh jadi apa 5 tahun ke depan itu tergantung dari buku-buku yang kita baca tuh apa dan kita bergaul sama siapa. Wow. Gitu. Halo sahabat DAS, hari ini kita akan mengobrol seputar tips and trik dunia kerja bersama Yohana Florence Palupi, seorang HRD berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di perusahaan nasional dan internasional. Mbak Erin akan berbagi insight tentang tips karir, wawancara, dan juga pengembangan diri. Oke, langsung aja yuk kita dengerin sampai habis. Halo, Hai. Mbak Erin, apa kabar? Baik, seneng banget diundang ke sini. Makasih ya udah datang di podcast Ruang Tamu. Sama-sama. Kita ditemenin sama Buma Iya nih. Dia ikutan ngobrol ya nanti ya. Ikutan temenin kita ngobrol. Gimana apa nih ya kita ngobrol Nah, hari ini nih sebenarnya ini yang mau kita bahas itu topik yang memang sekarang itu lagi banyak jadi perbincangan, lagi trending juga seputar tentang karir sama pengembangan diri. Okay. Nah, selama pengalaman Mbak Erin kan udah banyak banget ya pastinya. Kalau lihat nih Rara nih yang ngecek apa namanya LinkedIn-nya, wah luar biasa banget ya Raya. Udah banyak banget, lebih dari 20 tahun ya Raya. Nah jadi kita tuh pengen tahu, pengen denger Mbak Erin, langkah pertama yang harus dilakukan seseorang untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke dunia kerja tuh apa aja sih? Sebelum masuk ke dunia kerja ya, oke. Kalau menurut aku ya pribadi, persiapannya sebenarnya ada beberapa hal, tapi salah satu yang paling penting adalah orang itu mesti tahu dia tuh mencari apa. Gitu. Nah itu. Jadi masuk ke dunia kerjanya bukan sekedar karena kata mama aku harus kerja, ya itu kan? Ya. Atau karena teman-teman aku udah pada kerja semua gitu, bukan karena itu, tapi mesti tahu kamu tuh sebenarnya mencari apa, goalsnya apa kan. Jadi karena nggak cuma dalam pekerjaan aja sih sebenarnya, dalam segala hal kan emang kita harus tahu dulu tujuannya apa, ya kan. Misalnya nih contoh, saya mau jadi seorang profesional di dunia sumber daya manusia misalnya. Jadi kalau udah tahu itu jadi akan tahu mau apply-nya kemana, mau perusahaannya apa, mau industrinya apa gitu kan. Jadi berawalnya dari tanya dulu nih, what am I looking for sih gitu. Aku tuh mencari apa. Nah setelah itu baru kalau itu sudah terjawab, why-nya sudah tahu, yang lainnya jadi lebih mudah gitu persiapannya. Mulai dari misalnya berarti keahlian apa aja sih kira-kira yang jadinya bakal dicari untuk si bidang pekerjaan yang aku pengenin itu gitu. Jadi kayak ada riset dulu ya. Iya betul, ada persiapannya. Betul gitu. Wah ini memang pengalaman banget ya. Nah, kan kalau misalnya ngelamar pekerjaan itu kan pasti ada CV nih ya kan, Mbak Erin. Nah itu kan gimana sih melihat atau cara efektif untuk membangun CV dan portofolio yang menarik perhatian HRD? Nah ini memang selalu jadi pertanyaan sepanjang masa nih dari zaman dulu aku lulus juga ditanyanya gimana sih bikin CV-nya gitu. Sampai sekarang masih pertanyaannya masih itu kan. Nah mungkin yang kita perlu ingat adalah di dalam suatu perusahaan itu bagian HRD itu menerima CV nggak cuma 1 atau 2, tapi mereka menerima ratusan bahkan mungkin ribuan gitu. Jadi kan berarti your CV harus stand out kan. Nah itu dia. Ya harus stand out. Nah jadi kalau bisa seringkas mungkin tapi padat isinya. Artinya informasi-informasi yang penting tuh ada di situ. Jadi janganlah bikin CV kayak berlembar-lembar gitu ya. Nggak usah gitu, nggak perlu gitu kan. Cerita hobi segala macam. Nggak perlu. Jadi yang informasi yang penting-penting aja yang ada di situ kan, seperti latar belakang, pengalaman organisasi. Kalau ini kalau ngomong orang baru lulus gitu ya, berarti pengalaman organisasinya, kemudian skill-skillnya kira-kira apa aja gitu. Nah kalau formatnya mau kayak gimana, sekarang sebenarnya udah sangat mudah ya. Sekarang kan tinggal pakai AI, ya kan? Sekarang udah jauh lebih mudah. Pakai apa Dek? Sarah? Template.
Iya kan, tinggal cari Nah, kan, iya. tinggal cari. Jadi tinggal cari mana template yang kira-kira pas gitu, nggak mesti diciptakan sendiri. Tapi intinya kata kuncinya pokoknya singkat, padat, jelas, menarik ya, harus stand out lah gitu. Itu apa sih Ren, pertama kali kan CV masuk ratusan nih gitu kan. Terus apa sih yang disortir dulu nggak sih CV-CV itu? Disortir, nah disortirnya pakai apa mungkin tergantung perusahaannya ya. Ada yang biasanya sih sekarang perusahaan-perusahaan tuh pakai yang namanya human resources information system gitu ya. Macam-macam aplikasi toolsnya, tapi biasanya tools ini tuh memungkinkan dia untuk melakukan sorting yang di awal. Misalnya kalau dia mencari background tertentu gitu ya, si toolsnya tuh bisa ngebantu untuk mensorting background tersebut gitu. Udah sampai kayak gitu ya? Bisa. Dipakai sistem ya sekarang ya? Nanti setelah itu baru selebihnya dibaca gitu sama rekruternya. Gitu ya. Nah setelah itu biasanya kalau pengalaman Eren gitu ya, lihat CV itu pertama yang dilihat yang mananya dulu sih, apa pengalamannya, apa organisasinya, atau apanya sih yang kalau aku sih dia dibaca dari awal sih sebenarnya gitu ya, untuk mendapatkan informasi secara general tentang orang itu gitu kan, backgroundnya dia apa, pengalamannya apa gitu. Jadi ini mungkin buat yang muda-muda nih, terutama Gen Z gitu kan, mungkin yang mau mempersiapkan CV kan pasti mikir nih, waduh ini personalia bagian HRD apanya yang dilihat nih, atau misalnya kayak IPK-nya gitu, apakah itu pengaruh? Gitu. Mungkin gini, kan setiap ketika kamu mau apply ke kerjaan kan biasanya ditaruh tuh apa aja requirement-nya kan. Nah ya bertolaklah dari situ, karena kan pasti si pihak yang mencari tuh dia akan melihat apakah orang ini sesuai yang saya cari apa enggak ya. Jadi kalau di lowongan pekerjaannya ditulis misalnya background-nya apa, terus misalnya dibutuhkan skill apa. Nah, hal-hal itulah yang harus lebih dulu kelihatan. Oke, gitu. Berarti itu ya. Berarti IPK nggak selalu menjadi nomor satu ya, enggak ya? Betul. Oke, jadi ini biar nggak salah persepsi ya. Karena kan selama ini mikirnya, wah IPK di bawah 3, waduh kansnya kecil. Ternyata Mbak Eren nggak seperti itu ya? Ya, jadi nggak tidak serta merta seperti itu gitu kan. Tidak serta merta jadi otomatis nggak dilihat, nggak begitu juga gitu. Terus ada kalau dari sisi CV portofolio gitu, berarti penting banget ya pengalaman organisasi itu juga menjadi salah satu yang penting ya. Betul. Nah mungkin gini, CV itu kan baru jalan pertamanya ya, maksudnya baru langkah pertamanya untuk bisa masuk dalam proses seleksi. Setelah itu kan sebenarnya masih panjang kan. Nah jadi CV itu kenapa tadi aku bilang dibuatnya harus menarik, karena itu langkah pertamanya untuk masuk dulu. Kesan pertamanya tuh kan dari situ ya. Tapi memang nanti penggalian lebih lanjutnya kan dari langkah-langkah berikutnya. Salah satunya yang paling penting itu pas waktu interview sebenarnya kan, karena mungkin di situ jadinya kalian yang apply itu jadi punya kesempatan untuk menjelaskan lebih banyak gitu kan, what you can offer to the company. Itu dia tuh. Nah, gimana tuh cara mempersiapkan diri menghadapi wawancara kerja tuh? Oke, nomor satu. CV udah oke ya nggak sih gitu pas kan? Interview deg-degan terus nggak bisa jawab gitu ya. Nah itu gimana tuh? Mungkin yang pasti be confident ya kan, be yourself juga. Jadi nggak usah misalnya niru, kalau temen gue gaya ngomongnya gini, kayaknya gue gitu juga deh. Nggak usah, just be yourself, be confident. Supaya apa? Supaya kamu bisa memang menceritakan apa adanya gitu, memang bisa sell yourself lah dalam tanda kutip gitu sih. Dan tadi persiapan tuh juga penting. Jadi pahami apa kerjaan yang kamu lamar itu apa, perusahaannya itu seperti apa, ya kan? Research dulu kan sekarang gampang misalnya apply ke perusahaan A gitu kan, bisa cari dulu tuh di website si perusahaan A ini apa sih, udah berapa lama sih di sini, bidang usahanya apa aja sih. Itu menunjukkan kalau si applicant ini tuh nggak sekedar apply aja, tapi memang niat gitu, sungguh-sungguh niat gitu. Nah kalau kalau dari sisi lu
penampilan itu dilihat nggak tuh Ren? Nah, Mbak Eren. Oke, mungkin simpelnya gini aja. Nih kita waktu mau bikin podcast ini aja kan pasti dandan dulu Iya, juga ya kan? Iya. Jadi gini, bukan masalah apakah penampilan itu dilihat atau enggak ketika interview atau melamar pekerjaan, tapi kalau menurutku sih ya dalam segala hal memang kita kan perlu mempersiapkan bagaimana kita membawa diri gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya memang perlu disesuaikan lah gitu kan. Kalau dalam dunia kerja berarti kan kalau you want to apply ke sesuatu pekerjaan yang memang profesional ya berarti try to look profesional kan gitu. Jadi ya menyesuaikan lah dengan apa yang dicari gitu kan. Pernah nggak sih Ren pengalaman nih misalnya kayak pelamar kerja, waduh bajunya santai banget misalnya kayak, waduh nggak banget gitu. Nah terus apa tuh itu pengaruh nggak untuk ke langkah berikutnya gitu misalnya? Pengaruhnya tuh begini, karena kita sebagai manusia itu pasti ada yang namanya first impression. Kalau ketemu orang gitu kan, pasti ada kesannya nih pas pertama kali. Kalau dia rapi, kan pasti kesannya ini orang tidak-tidaknya mempersiapkan diri nih buat interview ini gitu kan. Kok penampilannya profesional banget gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Misalnya datang-datang atau keringetan, sudah kan pasti ada kesan. Ini sebenarnya kenapa ya gitu kan? ini niat nggak sih gitu ya? Niat nggak sih? Meskipun memang ada faktor-faktor lain juga bisa jadi kemudian ketika ngobrol lebih lanjut, ternyata berbeda, bisa aja gitu kan? Tapi ya namanya kesan tetap akan ada gitu kan. Kesan pertama itu pasti tetap akan ada juga dan pasti mempengaruhi meskipun bukan satu-satunya yang menentukan hasilnya. Oke, wah. Seru juga ya. Nah, pada waktu nih pelamar wawancara kerja, apa saja sih kesalahan umum yang sering dilakukan pelamar dan gimana sih tips atau trik cara menghindarinya? Kesalahan umum yang sering dilakukan ya, nggak siap. Dari sisi apa misalnya? Nah, misalnya contohnya nggak siap tuh biasanya tuh kita suka nanya juga tentang apa sih yang mereka ketahui tentang perusahaan kita misalnya. Iya. Karena kita pengen tahu dia sebenarnya dia apply sekedar apply atau dia memang benar-benar tertarik. Kalau memang tertarik kan dia pasti pengen tahu cari tahu ini gimana sih gitu kan. Jadi kalau nggak siap, nah ketika ditanya nggak tahu nanti malah jadi gelagapan atau malah bingung responnya gitu kan. Nah, itu salah satu contoh tidak siap, itu yang paling sering menjadi bumerang ya sebenarnya itu tidak siap. Terus yang kedua tidak menjawab apa ada yang sesungguhnya, jadi malah jadi melebih-lebihkan misalnya atau gimana malah jadi gini, malah jadi ketika di pertanyaan yang berikutnya malah jadi lo tadi kok jawabannya pertama A sekarang jadi B ya gitu ya kok nggak konsisten itu juga dilihat ya ternyata ya. Dan kadang kan orang mungkin nggak sadar karena kita kan ngobrol ya, interview kan lumayan lama gitu ya waktunya. Kalau sesuatu yang dia jawab itu bukan yang sesungguhnya, bisa jadi di pertanyaan yang berikutnya nanti dia beda. Iya. Wah, ternyata ini bisa jadi masukan juga ya buat para Gen Z yang nonton acara ini ya. Nah, jadi ternyata sebelum kita melamar kerja, kita harus cari tahu dulu tentang background perusahaannya. Paling tidak kita tahu profil perusahaannya, karena itu juga biasanya jadi pertanyaan ya. Betul, itu bagian dari persiapan. Kan. Selain mempersiapkan diri kita sendiri gitu kan, juga mempersiapkan cari tahulah tentang perusahaan yang dilamar itu gitu. Nah, itu bisa jadi bisa jadi tips. Nah, Mbak Eren, ada nggak sih hal-hal kecil yang sering kali diabaikan? Nah, dan itu ternyata berpengaruh besar terhadap hasil wawancara. Hal-hal kecil yang diabaikan. Aku belum terlalu maksudnya hal-hal kecil tuh gimana? Misalnya kayak gini nih, misalnya dari sisi attitude lah gitu, misalnya pada waktu
misalnya salah satunya hal-hal kecil yang ternyata wah ini penting gitu. Misalnya itu salah satu sih. Oh, misalnya contohnya lagi di tengah-tengah interview, teleponnya bunyi, ya misalnya. bisa. Ya itu hal-hal kecil yang bisa mengganggu ya sebenarnya. Kan itu juga bagian dari menunjukkan dia tuh sebenarnya balik lagi prepare apa enggak, ya kan? Menganggap si interview ini penting atau enggak gitu kan. Nah, tapi apakah kemudian itu jadi berpengaruh banget atau enggak ya memang tergantung lagi gitu kan. Tapi apakah itu mengganggu ya bisa mengganggu gitu kan. Gestur pengaruh nggak sih Ren? Misalnya kayak Mbak Erin, misalnya kayak datang masuk gitu, terus langsung duduk misalnya, atau misalnya langsung buka pintu misalnya tanpa ngetok dulu atau gimana, itu jadi salah satu hal yang dilihat nggak sih sama HRD mungkin gini, itu bukan sesuatu yang dari awal kita secara sengaja mau lihat. Tapi ya memang akan terlihat karena balik lagi seperti tadi waktu nanya tentang penampilan ya kan, karena kan memang itu menghasilkan kesan, itu kan menimbulkan kesan terhadap si interviewernya gitu kan. Jadi simple things kayak manners gitu kan, misalnya apakah dia ketika ngomong maintain eye contact atau enggak, itu juga berpengaruh gitu kan sebenarnya. Oke, berarti itu kayak apa? Kalau bisa disimpulkan do and don't-nya gitu kayak gimana tuh, Mbak Erin? Do and don'ts-nya ya, mungkin maintain eye contact itu juga salah satu yang penting ya kan, itu menunjukkan dia confident dan dia memang mau engage lah gitu kan. Maintain eye contact, terus tadi percaya diri, jadi tata bahasanya kalau percaya diri kan kelihatan ya, tata bahasa jadi lebih rapi, lebih bicaranya runtut gitu kan. Kemudian ya hal-hal sopan santun yang umum sih itu harusnya udah paham dengan sendirinya ya, kayak misalnya datang salaman dulu misalnya di awal ya kan, seperti itu sopan santun biasa yang kadang-kadang kita nggak hirau tapi sebenarnya perlu juga gitu. Wah, jadi ini memang harus diperhatikan banget nih ya gitu ya pada waktu wawancara. Do and don't-nya itu apa aja tadi Mbak Erin udah sampaikan. Nah ini nah ini kan kadang-kadang kalau pada waktu di wawancara ini kan suka nanya tentang gaji gitu ya. Maksudnya si perusahaannya nanya. Nah ini gimana sih cara terbaik untuk menjawab, misalnya kamu mau digaji berapa pada waktu wawancara. Nah apakah harus menyebut angka tertentu atau sebaiknya menjawabnya seperti apa, Mbak Erin? Mungkin sebelum sampai ke situ memang beda perusahaan beda ini ya. Ada beberapa perusahaan yang mungkin menanyakan itu di tahap interview, ada juga yang baru nanti sebenarnya ketika di tahap berikutnya gitu. Tapi kalaupun itu ditanyakan pada waktu interview, kalau menurut saya sih nggak apa-apa dijawab aja. Ekspektasinya apa gitu kan, karena kan biar sama-sama tahu nih kamu berharapnya apa, ekspektasinya saya sebagai perusahaan bisa nggak memenuhi ekspektasi itu gitu kan. Nah jadi ya dijawab aja gitu, nggak apa-apa. Nah and ini balik lagi ke ya be honest juga, dan mungkin berpengaruh juga dari yang tadi itu persiapan. Jadi dari awal udah tahu dong, harusnya sudah tahu saya mencari apa. Tadi ingat nggak di awal kan aku bilang nomor satu tahu goals-nya apa kan. Jadi termasuk goals dari sisi kompensasi, saya tuh berharap dikompensasi seperti apa sih gitu. Jadi dari hasil research itu juga bisa dicari tahu, diperkirakan ya gitu. Kira-kira berapa angkanya. Plus memang ya saya maunya apa sih yang saya cari gitu kan di situ. Jadi nggak ada masalah ya kalau untuk nyebutin angka ya. Nggak ada masalah. Mbak Erin ya. Nah, ada nggak sih tips menjawab pertanyaan sulit seperti misalnya alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya supaya tidak terkesan supaya nggak terkesan negatif kan. Kadang-kadang suka ada pertanyaan, kamu kenapa nih kok dilihat dari CV-nya kok pindah-pindah kerja, kayak gitu. Nah itu jawabnya gimana sih supaya terkesan nggak negatif gitu. Nah sebenarnya senada seperti yang sebelumnya ya kan, be honest gitu kan sebenarnya kan. Jadi ya memang apakah alasan sesungguhnya keluar dari perusahaan sebelumnya, ya
apa adanya itu. Nah, tinggal cara menyampaikannya aja gitu kan. Nah, mungkin salah satu tipsnya adalah usahakan sebisa mungkin tuh tidak menjelekkan pihak lain. Pihak lain, orang lain atau perusahaan sebelumnya gitu kan. Karena terlepas dari apapun alasannya waktu itu keluar, tapi kan we are responsible for our action gitu kan. Jadi ya disampaikan aja alasan sesungguhnya, tapi sebisa mungkin tidak menjelekkan perusahaan yang sebelumnya. Karena dari sisi perusahaan yang sekarang, kalau kita ngelihat orang dia menjelekkan yang sebelumnya, kita mungkin akan berpikir apakah ini berarti nanti sedikit-sedikit menyalahkan orang lain ya, gitu kan. Itu sih, dan mungkin dengan take ownership, dengan tidak menjelekkan justru malah menjadi selling point, karena artinya ya memang bertanggung jawab terhadap keputusan yang udah diambil kan gitu. Iya benar juga ya. Oke, nah seberapa penting gak sih Erin kalau misalnya kan lihat CV-nya nih udah bagus gitu, kemudian ada apa pengalaman magang atau pengalaman kerja saat kuliah. Nah itu meningkatkan peluang untuk dapat pekerjaan gak sih? Kalau menurut saya sih sangat, menurutku sih sangat ya. Maksudnya kayak pengalaman magang, pengalaman organisasi gitu kan. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang yang baru lulus, kan soalnya dia memang belum punya pengalaman kerja yang banyak kan. Mungkin agak berbeda dengan kalau yang sudah ada pengalaman kerja, mungkin lebih dilihat dari pengalaman kerja sebelumnya. Tapi kalau yang baru lulus kan salah satu yang menjadi indikasi dia apakah kira-kira dia bisa survive berinteraksi dengan orang lain, bekerja dalam kelompok, indikatornya kan yang bisa dilihat salah satunya itu tadi yang kayak kegiatan organisasi, magang, dan kepanitiaan, yang justru yang dianggap ekstrakurikuler itu penting, karena dari situ bisa jadi indikator gitu loh, bahwa orang ini tuh kira-kira bisa seperti apa sih ketika kerja sama orang lain gitu. Nah, bagus banget ya. Jadi ini buat Gen Z yang sekarang lagi kuliah atau misalnya ini ternyata dilihat banget ya magang sama organisasi gitu ya. Karena kan kalau fresh graduate kan secara akademik dilihat dari nilai dari IPK gitu kan. Tapi kalau kita pengen tahu faktor-faktor lain tentang orang ini kan sumbernya apa ya? Sumbernya ya itu tadi organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya itu gitu. Itu yang jadi indikator ya. Iya, betul. Nah, kalau sertifikasi atau pelatihan tambahan dalam mendukung karir gitu ya, dan apa sebaiknya diambil untuk persiapan kerja itu? Apapun jenis training atau pelatihan itu tuh selalu bagus gitu ya, karena menambah skill, menambah kemampuan skill, gitu. Nah mungkin balik lagi kan training itu ada yang sifatnya technical, ada yang soft yang non technical. Nah kalau yang technical ya mungkin teman-teman bisa nyesuaiin dengan bidang yang memang bidang pekerjaan yang memang mau digeluti gitu kan, itu yang technical. Tapi kalau yang non technical atau yang soft skill ya mungkin semacam komunikasi, kemudian training yang lebih ke arah relationship dengan orang lain gitu. Bahasa juga penting ya kan, apalagi kalau sekarang kan semua mungkin banyak yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah itu juga ngebantu gitu. Ternyata itu jadi mensupport juga ya. Sekarang anak-anak yang baru lulus kuliah tuh biasanya mereka udah punya sertifikasi. Itu ternyata juga dilihat itu membantu juga. Itu juga jadi indikator sama seperti kayak organisasi, magang ya. Semakin banyak indikator yang bisa dilihat, semakin mendukung gitu kan. Iya. Memang sekarang ini dunia kerja ini memang jadi semacam semacam hal yang memang seluk-beluknya tuh penting banget untuk diketahui sama Gen Z ya, terutama kayak urutan-urutan tadi dalam hal melamar pekerjaan dari itu urutannya sebenarnya
kalau di Eren pengalaman Eren ya gitu, apa aja sih sebenarnya tahapannya yang harus sebenarnya jalanin? tiap perusahaan mungkin beda-beda ya, tapi secara umum lah, secara garis besar itu biasanya kan dimulai dengan seleksi administratifnya dulu kan, yang dari lamaran gitu kan, CV dan berkas-berkas pendidikan yang lain lah biasanya untuk fresh graduate. Terus berikutnya tuh yang kedua, biasanya tuh ada, tergantung skala perusahaan ya, perusahaan besar biasanya suka ada psikotesnya. Oh ya iya, kan? iya. Kemudian ada juga, setelah itu biasanya ada juga interview udah pasti. Nah interview itu sendiri bisa berlapis-lapis, ya kan? Bisa kalau biasanya pertama tuh interview sama usernya dulu. Jadi misalnya dia apply ke finance, berarti dengan orang finance-nya gitu kan. Nah, setelah itu ada juga interview dengan HRD gitu kan. Jadi ya memang ada beberapa lah tahapnya gitu. Nah, justru aku agak penasarannya Gen Z itu masih kalau sekarang kan banyak yang bilang Gen Z katanya nggak terlalu into corporate world katanya ya. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Ini Gen Z nih katanya nggak into corporate. Nah, ya kan katanya lebih suka jadi YouTuber. Iya, dunia kreatif gitu. Ternyata bener tuh. Bener ya. Ini kebetulan nih ada Gen Z bisa ditanya langsung ya, ternyata bener ya. Iya gitu. Nah, Mbak Eren, kesalahan yang sering dilakukan oleh fresh graduate saat memasuki dunia kerja. Nah, terus gimana sih cara menghindarinya? Ini pas udah masuk nih ya ceritanya udah masuk, udah diterima masuk. nih, ini udah lewati nih step-stepnya udah masuk. Nah, apa kesalahan yang sering dilakukan dari pengamatan Mbak Eren nih dari fresh graduate saat memasuki dunia kerja dan gimana sih cara menghindarinya? Nah sebenarnya kan memang segala sesuatu yang baru itu kita kan memang perlu penyesuaian ya kan. Nah mungkin salah satu yang sering menjadi tantangan buat Gen Z itu adalah untuk bisa menyamakan ritmenya dia atau pola kerjanya dia dengan yang sudah ada di situ gitu kan, yang mana kan itu mungkin lintas generasi, lintas kultural gitu kan. Nah, jadi terus mungkin merasa overwhelm mungkin ya Gen Z-nya gitu kan. Nah, mungkin cara mengatasinya sih ya sebenarnya ya hang in there aja gitu dan kalau orang lain, kalau ada yang bisa berarti kamu harusnya bisa juga gitu kan sebenarnya kan. Nah, terus mungkin satu lagi Gen Z itu kalau ini belum pernah mengalami sendiri, cuman ada suka dengar beberapa teman cerita gitu ya. Beberapa tuh dilihat kadang-kadang suka terlalu mudah menyerah. Jadi oh nih agak berat nih tuh kan kadang-kadang kalau pekerja kan ada aja ya yang loadnya tinggi atau gimana. Terus udah deh gitu. Udah deh kayaknya it's too much gitu kan. Jadi saya perlu healing gitu kan. Ya nggak apa-apa, kadang kan maksudnya gini, orang kan kadang-kadang juga ada stres, ada apa gitu kan. Ya cuman memang penting untuk bisa kemudian mengelola itu gitu. Artinya kalau kamu overwhelmed atau stressed out, ya find something yang terus bisa nanti kamu balik lagi gitu sih. Iya. Sekarang tuh udah banyak tuh istilah-istilah anak-anak Gen Z ya, life balance, apa tuh FOMO, work life balance gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya menarik sih karena gini, work life balance itu kan juga sebenarnya bukan konsep yang baru ya kan. Artinya dari sebelum-sebelumnya juga kita punya konsep itu gitu kan, dan perusahaan-perusahaan banyak yang memang berfokus terhadap work life balance. Cuman mungkin yang agak berbeda dengan Gen Z itu lebih dari sisi apa sih yang dia maksud dengan work life balance versinya ya kan? Mereka gitu ya. Versinya mereka gitu kan. Nah, ya memang sih namanya berbeda generasi kan memang mungkin ada berbeda pola pikir. Jadi ya memang jadi penting untuk bisa menyesuaikan diri sih. Nah, balik lagi ke yang tadi, kenapa sih organisasi itu jadi penting? Kepanitiaan, pengalaman itu jadi penting karena di hal-hal seperti itulah dia menemukan perbedaan-perbedaan juga kan. Jadi dia sudah ada pengalaman mengelola itu, berinteraksi gitu. Nah berarti paling tidak tuh budaya perusahaan juga harus
dipahami juga betul, ya. Karena kan si budaya perusahaannya sudah ada lebih dulu ya. Dia sebagai yang baru masuk, ya memang mau nggak mau harus adjust gitu dengan si budaya itu gitu sih. Nah, ini menarik banget nih. Nah, kita udah bicara nih tentang apa persiapan memasuki dunia kerja, bahas soal CV. Ini sambil minum boleh? Boleh. Nah, jadi kalau dari sisi memahami minat dan bakat itu seberapa penting sih dalam hal memilih jalur karir? Penting banget. Aku suka membicarakan minat dan bakat karena kadang-kadang ada kalau menurutku minat dan bakat itu faktor yang sangat penting dalam menentukan karir seseorang. Karena kalau kita melakukan apa yang kita sukai, kita akan melakukannya dengan lebih ringan hati. Nih contohnya aja nih yang si Rara sama si Danendra nih kan emang hobi kan bikin podcast gini. Jadi dia Sabtu siang orang-orang ada di mall, ada di mana, dia ada di sini, dia nggak keberatan kan gitu kan. Benar. Tapi kayaknya happy soalnya. Iya kan? Nah, itu salah satu bukti, salah satu contoh karena memang berminat di situ, karena memang passionnya ada gitu. Begitu juga dengan kerjaan gitu kan. Contoh kalau aku memang passionate dengan people, jadi kalau aku di HRD ya memang ya kalau menghadapi employee ada yang aneh-aneh perilakunya, I can handle that karena memang that's my passion gitu kan. Tapi kalau memang nggak menyukai hal itu kan ya susah ya kan jadinya gitu sih. Jadi ternyata minat dan bakat itu jadi sebelum memilih jalur karir itu penting banget ya. Penting. Yang jadi masalah kadang-kadang orangnya sendiri tidak tahu apa yang dia inginkan. Nah, ya udah deh. Itu yang susah. Ya udah deh. Apa namanya? Mau yang penting kerja gitu. Iya, yang penting kerja, yang penting nggak dioyok-oyok lagi di rumah gitu kan ya. Iya, benar. Gitu. Ada tipsnya nggak sih cara mengenali minat dan bakat ini? Oke. Toolsnya, alat-alatnya sebenarnya ada. Karena kalau mau ditanya apakah ada tes minat, tes bakat ada. Artinya kalau pergi ke lembaga psikologi atau ke psikolog itu ada tes-tes tersebut. Ada gitu ya? Ada ya Mbak Erin ya? Ada tes-tesnya itu ada. Jadi itu bisa untuk membantu lah untuk setidaknya menggali. Nah, tapi di luar itu pun kan sebenarnya I think sebenarnya kita semua kalau if we're being honest with ourselves, harusnya kita kan sebenarnya tahu juga gitu kan. Apa hal-hal yang kita sukai, apa hal-hal yang kita enggak gitu kan. Misalnya aku kalau suruh kerja yang ngurusin angka-angka, aduh udah deh enggak bisa gitu. Itu sebenarnya kayak kalau misalnya di SMA nih ya mau masuk kuliah. Nah, itu kan ada tes psikologinya ada tes ya. Iya, tes bakat juga biasanya ya, gitu. Dan itu walaupun misalnya aduh pengen banget, tapi ternyata hasil psikotesnya tuh enggak ke situ. Mungkin dari sisi kemampuan pelajarannya dan sebagainya ternyata tidak mendukung. Nah, itu juga ada tuh kayak gitu. Betul bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi artinya sebenarnya kan bisa dicari solusinya, ya gitu. Kan. Kalau yang memang amat sangat dia minati, misalnya ternyata secara akademik tidak mendukung. Kita bisa cari alternatifnya apa sih? Betul. Jadi berarti yang penting di situ, yang penting ada dialognya nih. Iya. Ada dialognya, jadi antara si siswa tersebut ya mesti ngobrol berarti kan, either dengan orang tuanya kah atau dengan guru BP-nya kah gitu, supaya bisa dicarikan solusi. Iya, sebenarnya relate nggak sih dengan masuk ke dunia kerja, misalnya kayak kita ketemu psikolog gitu ya untuk tahu bener nggak sih karir ini di bidang saya supaya nggak jadi kayak stres, burnout. Sekarang kan juga ada ya kayak berasa depresi, stres, burnout gitu. Kok ini kerjaan nggak sesuai sih sama saya, misalnya kayak gitu, itu juga bisa jadi burnout, habis itu resign besoknya. Iya. Ya makanya balik lagi tadi kan memang, makanya tadi di awal banget yang pertama kan yang aku bilangnya cari tahu dulu kamu mencari apa, ya kan. Jadi memang ujung-ujungnya semua tuh balik ke yang jadi tujuan kita tuh apa gitu. Memang ya wajar-wajar aja sih kalau ketika di awal-awal mungkin nggak langsung ketemu yang pas, ya kan. Bisa jadi juga ternyata ini nggak seperti yang saya bayangin. Ya nggak apa-apa, mungkin itu part of the process juga gitu kan. Tapi ya mungkin yang perlu diingat,
ya cari tahu deh kamu tuh sebenarnya nyari apa sih, intinya gitu ya. Kamu tuh nyari apa sih sebenarnya gitu. Jadi itu penting banget untuk tahu, memahami minat dan bakat itu sendiri ya. Nah, dalam hal mempersiapkan masuk ke dunia kerjanya, keterampilan apa sih yang perlu dikembangin? Keterampilan, oke. Nah, ada dua secara kategori sih, ada dua. Yang balik lagi yang secara teknikal dan yang non teknikal. Kalau teknikal ya tergantung kamu masuknya dunia apa. Misalnya contoh kalau Rara menggeluti kayak ini nih kreatif, kemudian bikin podcast, bikin apa, kan sudah pasti kemampuan teknisnya tuh mesti ngerti ya. Kameranya di sini, lightingnya di sini. Itu harus ngerti bikin skrip misalnya kayak gitu ya. Ngerti bikin skrip. Nah, itu yang teknisnya. Gitu ya. Itu akan tergantung dari bidangnya yang dia inginkan apa. Tapi kalau non teknisnya kayaknya berlakunya universal sih, Din. Jadi ya non teknis tuh balik lagi tadi interpersonal skill, kemudian kemampuan komunikasi gitu kan, kemampuan kerja dalam kelompok, teamwork gitu maksudnya. Nantinya juga leadership dan sebagainya itu juga penting. Itu penting. Mungkin itu juga jadi faktor ya utama yang dicari oleh perusahaan pada kandidat ya. Betul. Nah, kadang-kadang yang baru lulus mungkin berpikirnya gini, aku kan baru lulus kok leadership, aku kan tapi padahal kan leadership itu yang nomor satu paling pertama lead diri sendiri dulu kan, ya kan. Jadi balik lagi, kita sudah bisa belum memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, terus makanya tadi kenapa organisasi jadi penting, karena di situ juga melatih leadership itu juga gitu kan, ketika dia di kepanitiaan kah atau dia ikut organisasi gitu. Kayak magang gitu ya. Ya, atau magang gitu. Jadi bisa terbangun dari situ ya. Betul. Nah, bicara tentang personal branding. Oke. Nah, itu menjadi hal yang utama nggak sih, Mbak Erin? Misalnya kayak personal branding yang menarik di media sosial untuk keperluan profesional, itu dilihat nggak sih atau penting nggak sih? Tergantung jenis pekerjaannya ya. Contoh ya, kalau memang dia mau masuk ke dunia yang kreatif, ya akan jadi sangat penting tentunya bagaimana dia merepresentasikan dirinya di sosial media contohnya gitu kan. Tapi mungkin kalau yang industri yang dimasuki bukan itu, ya jadi enggak gitu kan. Memang jadi akan sangat tergantung dari bidangnya ya. Tapi kalau secara umum, maksudku terlepas dari sosial media dan sebagainya, personal brandingnya tuh lebih ke arah kita tuh mau dilihat seperti apa sih kan sebenarnya gitu ya. Dasarnya personal branding kan sebenarnya itu ya. Jadi kalau secara umumnya ya kamu mau tuh orang ngelihat kamu seperti apa kan, seperti apakah gitu. Kalau kamu mau kelihatan seperti seorang yang profesional, orang yang confident, then dress up like that ya kan. Berarti ya berpakaianlah seperti seorang yang profesional dan confident gitu. Kalau pengen dilihatnya bukan seperti itu ya berarti lain lagi gitu kan. Misalnya kalau mau dilihatnya lebih ke sisi kreatif ya kan mungkin jadi beda lagi ya cara membawakannya gitu. Wah, jadi personal branding. Nah, kalau pada waktu ngelamar kerjaan itu sosial medianya dicek nggak sih oleh HRD? Oke. Nah, kalau aku sendiri sih selama ini enggak. Enggak ya. In my experience aku nggak melakukan itu. Tapi sangat mungkin perusahaan-perusahaan lain ada yang melakukan itu, atau rekan-rekan yang lain melakukan itu, mungkin aja gitu kan. Balik lagi tergantung kebutuhannya si perusahaan. Apalagi kalau misalnya perusahaannya memang bergerak di hal-hal yang kreatif, mungkin jadi sangat penting bagi dia untuk ngecek gitu kan. Ini orang kalau di sosial media kayak apa gitu kan. Oke. Jadi nggak semuanya juga ya. Nggak dipukul rata lah gitu. Dipukul rata ya. Oke. Nah, pertimbangan HRD saat menilai kandidat selama proses rekrutmen itu biasanya seperti apa, Mbak Erin? Oke.
nomor satu pasti kita akan balik ke requirement yang kita cari, ya kan? Baik yang technical maupun yang non teknisnya. Jadi kita akan selalu kembali ke situ. Artinya tentunya kita mau kandidat yang sebisa mungkin memenuhi ya kriteria yang kita cari gitu intinya. Nah, kita taunya dia memenuhi atau enggak ya balik lagi dari si proses seleksi itu tadi ya. Gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata nih kandidatnya ini ternyata latar belakang pendidikannya tuh beda banget dengan pekerjaan yang dilamar. Nah, itu gimana tuh? Oke. Kalau pekerjaan yang dilamarnya requirement-nya tidak perlu sesuatu yang spesifik, nggak jadi masalah. Oke. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang dilamar memang perlu sesuatu yang spesifik, contoh misalnya aku mencari orang di finance untuk jadi accountant, ya kan? Ya kalau itu kan sudah serta-merta tentunya aku ngambilnya orang dari akuntansi, dari ekonomi. Aku nggak mungkin aku ngambil anak yang justru yang nggak ada hubungannya sama angka gitu kan, tapi sebaliknya misalnya contoh paling mudah tuh kalau di bank tuh manajemen trainee gitu. Nah itu dia nggak terlalu peduli tuh backgroundnya apa, karena si posisi ini nantinya tuh akan diputer-puter juga di berbagai fungsi di dalam bank itu gitu. Gitu sih. Wow, ini menarik banget nih obrolan kita. Atau contoh yang paling gampang ini deh, kalau di oil, aku perlu seorang geologis, ya udah pasti kan backgroundnya geologi, ya kan, nggak mungkin yang bukan itu gitu. Tapi kalau aku mencarinya di bagian HRD misalnya, ya mungkin nggak harus psikologi, bisa jadi hukum, bisa jadi public relation ataupun yang lain-lain gitu kan. Jadi tergantung ya. Tergantung requirement-nya. Oke. Nah, tips membangun rasa percaya diri dan mengatasi rasa takut dan cemas dalam menghadapi masa depan karir tuh gimana sih? Waduh, ada tipsnya nggak? Juga pernah dalam menghadapi masa depan karir ya. Karena ini udah diterima nih misalnya nih. Iya. Ada nggak dari sekian pengalaman Erin di bidang SDM ya gitu? Untuk supaya percaya diri ya. Oke. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sih untuk supaya meningkatkan rasa percaya diri, ya kan? Kita kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita nggak percaya diri? Ketika kita nggak percaya diri itu kan biasanya ketika misalnya nih kita merasa yang kita punya nggak cukup dibandingin orang lain, biasanya gitu kan? Membandingkan diri kita dengan orang lain. Berarti kan sebaliknya kalau kita mau jadi percaya diri, berarti kan harusnya pertama kita emang yakin bahwa kita tuh bisa. Nah supaya kita yakin, bentuk yang nyata yang bisa kita lakukan ya contohnya kalau kita skillnya mau terus up to date ya berarti kan kita keep on learning. Kan? Betul. Jadi salah satunya bisa jadi ya terus belajar, ya kan, supaya nggak ketinggalan sama yang lain-lain atau sama generasi yang makin baru gitu. Itu bisa meningkatkan self confidence satu. Yang kedua, selain keep on learning, kalau menurutku ya tipsnya ya. Maksudnya gini, put yourself di dalam lingkungan yang positif. Nah, karena itu juga berpengaruh, ya kan? Kan ada istilahnya tuh garbage in, garbage out. Jadi kalau kita ada di lingkungan yang negatif, hal-hal yang masuk negatif, kitanya juga keluarnya bentuknya negatif. Nah, kalau kita mau jadi orang yang percaya diri dan positif ya, bergaullah dengan orang-orang yang kurang lebih seperti itu juga gitu. Waktu itu aku pernah baca di mana ya, lupa. Jadi kita tuh jadi apa 5 tahun ke depan itu tergantung dari buku-buku yang kita baca tuh apa dan kita bergaul sama siapa. Wow. Gitu. Jadi berarti ya kalau kamu mau bisa jadi orang yang confidence, nggak takut menghadapi masa depan, bacalah buku-buku yang positif, ya kan, supaya input-inputnya positif. Bergaullah juga dengan orang-orang yang memang positif juga, terutama kalau misalnya kamu punya role model, misalnya aku mau kayak dia tuh. Kan ada banyak buku autobiografi, ya kan, bisa belajar dari situ gitu. Itu sih mungkin tipsnya. Wow, keren banget ya, menarik banget loh. Nah, garbage in, garbage out. Yes. Catet. Tuh. Gen Z tahu itu nggak garbage in, garbage out?
Kayak harus tahu. Kan kalau di komputer tuh juga garbage in, garbage out. Jadi kalau yang masuk tuh sampah, yang keluar sampah juga. Ya kan? Jadi kalau kita tuh mau yang kita lakukan, yang kita bicarakan tuh bagus, berarti yang kita masukkan ke dalam pikiran kita juga harus hal-hal yang bagus gitu. Catat ya. Noted. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan pamungkas nih. Waduh. Pamungkas Okay. ya. Nah, ini Mbak Eren, ada survei mengenai 60% perusahaan yang memecat karyawan Gen Z karena dinilai kurang motivasi. Nah, di antaranya nih, ini sebenarnya kalau baca, ini kan lagi rame, lagi viral, lagi trending topik banget gitu ya. Jadi ada 10 alasan perusahaan memecat karyawan Gen Z. Di antaranya nih, kurangnya motivasi atau inisiatif, gitu. Itu sekitar 50%. Kemudian kurangnya profesionalisme, nah itu sekitar 46%. Kemudian keterampilan berorganisasi yang buruk. Iya. Tadi sempat udah dibahas banyak ya. Oke, ternyata relate nih. Kemudian keterampilan komunikasi yang buruk. Nah, ini juga ada. Kemudian diantaranya kesulitan menerima feedback. Nggak mau dikasih masukan. Nah, kemudian ada lagi kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Kemudian keterampilan pemecahan masalah yang buruk. Problem solving. Kemudian ada lagi keterampilan teknis yang tidak memadai. Nah, ini juga ternyata masuk. Kemudian ketidakcocokan budaya. Nah, itu tadi kita udah sempat bahas ya kan. Nah, kemudian yang terakhir kesulitan bekerja dalam tim. Nah, itu juga tadi kita udah bahas. Tadi udah bahas. Nah, gimana menurut Mbak Yohana? Iya. Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau memang terjadi seperti itu gitu kan. Tapi kalau menurut aku sih tadi yang disebutkan itu tadi ya, kurang motivasi, tidak bisa menyesuaikan dengan budaya, tidak bisa kerja dalam kelompok dan sebagainya. Kalau menurutku itu sesuatu yang bukan hanya di Gen Z, maksudnya gitu. Artinya generasi apapun, ketika hal-hal ini ada, ya memang jadi susah ya perusahaan untuk kemudian mempertahankan gitu sih. Jadi kalau aku sih ngelihatnya nggak perlu di stereotype bahwa itu hanya Gen Z yang begitu, enggak. Artinya ya sebaiknya ya semua generasi memang tidak begitu gitu kan. Ya sih tidak begitu semua ya. Artinya ya tergantung individunya gitu maksudnya sebenarnya, tergantung individunya. Artinya ada juga Gen Z yang sangat motivated gitu kan, sangat self confidence, tahu dia maunya apa, terus bisa fleksibel gitu. Sebaliknya ada juga yang enggak. Ada juga generasi yang lebih atas, yang lebih tua gitu ya, gen sebelumnya yang nggak bisa melakukan hal-hal itu tadi. Jadi mungkin balik ke individunya. Artinya gini sih message-nya, kalau kalian adalah Gen Z, jangan terus merasa bahwa aku tuh berarti nggak bisa motivasi ya, aku tuh berarti nggak bisa kerjasama ya. Enggak. Kalau kalian memang mau bisa begitu, banyak kok caranya untuk bisa seperti itu gitu. Itu sih mungkin ya maksudku. Iya. Jadi tetap harus positif lagi ya, balik lagi ya. Betul harus positif gitu. Jangan juga jadi stereotype. Ini juga karena memang lagi rame banget nih, dan kita juga yang lihat tuh, wah ini serius beneran gitu kan. Iya. Kalau makanya balik ke individunya ya kalau menurut aku sih gitu. Jadi tetap semangat buat para Gen Z. Gitu. Nah, Mbak Eren, ada nggak nasihat terbaik yang bisa Mbak Eren sampaikan kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri di dunia kerja? Oke, nasihatnya adalah yang nomor 1, kenali diri kamu sendiri itu tadi. Karena kamu harus tahu sebenarnya kamu mencari apa. Itu yang nomor 1. Setelah itu nasihat berikutnya adalah keep on learning. Jadi kita tuh kalau ibaratnya
daun atau buah kan kalau masih hijau berarti masih akan tumbuh terus. Tapi kalau sudah tua nanti sudah waktunya busuk gitu. Jadi itulah kenapa teruslah belajar gitu. Jadi supaya selalu berkembang lah, selalu bertumbuh gitu. Belajar tuh banyak kok, baik yang teknikal maupun yang nggak teknikal. Jadi supaya kamu tuh selalu bertumbuh gitu sih. Wow, luar biasa. Wah, nggak berasa ya udah di penghujung. Sudah di penghujung podcast kita. Oke, terima kasih Mbak Era. Sama-sama, semoga bermanfaat sama ilmu yang telah dibagikan. Ini nih kayaknya daging semua ya hari ini ya gitu. Daging ya istilahnya daging semua. Oh banyak catatan ya. Jadi pembahasan hari ini full banget, menarik, terus membuka mata hati kita untuk pentingnya mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dan seperti yang tadi Mbak Eran sudah sampaikan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Tadi itu ada istilah garbage in, garbage out gitu ya. Jadi jangan berhenti belajar dan pastikan yang masuk tuh yang positif, supaya yang keluar juga positif gitu. Wow, oke. Nah, sekian dulu podcast kita kali ini. Semoga informasi yang kita bahas bermanfaat buat sahabat DAS semua yang ada di luar sana yang nonton acara podcast kita. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya.